Shalom, sukacita menerima hari baru adalah tanda ketaatan kita sebagai hamba Tuhan. Mari beribadah kepadanya, dengar dan lantunkan pujian hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, pemimpin agung, inilah kami hamba-hambamu yang datang mengucap syukur, menerima hari baru yang Tuhan berikan. Ajarkanlah kami menjadi hamba pelayan Yesus Kristus yang rendah hati, sebab kami diberi kemampuan untuk melayani sebagai pemimpin-pemimpin, baik di negara, di gereja, di rumah tangga, maupun memimpin diri kami sendiri. Buatlah kami berhasil ya Tuhan, berdasarkan petunjuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Marilah saat ini kita membaca Alkitab dari Bilangan pasal 1 ayat 4 hingga 16. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elizur bin Sedeur. Dari suku Simeon, Selomei bin Zurishaddai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanael bin Zuar. Dari suku Sebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedasur dari suku Manasya. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahiezer bin Amisyaddai. Dari suku Asher, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enam. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Hamba-hamba pelayan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, semoga dalam keadaan sehat, sukacita, tetap semangat. Yang mengalami gangguan kesehatan, jangan putus asa, selalu berpengharapan. Firman Tuhan saat ini bertemakan pemimpin yang bertanggung jawab. Siapakah yang disebut pemimpin? Di negara Republik Indonesia kita
mempunyai pemimpin negara, presiden namanya. Di gereja Masih Injili di Minahasa, pemimpin kita ketua badan pekerja majelis sinode. Di rumah tangga, kepala keluarga. Banyak sebutan tentang seorang pemimpin. Musa dipanggil, diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin umat Israel. Tidaklah mudah menjadi seorang pemimpin, apalagi mengatur bangsa yang besar. Tuhan Allah menghendaki adanya keteraturan yang bertujuan pada damai sejahtera. Kepada Musa di padang gurun Sinai, Allah berfirman, setiap suku harus ada orang yang mendampingi, menjadi kepala suku, kepala setiap keluarga. Namun, setiap suku dan kepala suku sudah jelas mulai dari suku Ruben, Elisur bin Zedeur. Seterusnya sampai suku Naftali, Ahira bin Enam. Mereka dipilih sebagai kepala-kepala pasukan Israel supaya bertanggung jawab menjaga, merawati, melindungi yang dipimpin, taat dan setia kepada Tuhan. Demikian pula dengan kita masing-masing punya tanggung jawab sebagai pemimpin gereja, pemimpin bangsa, pemimpin perusahaan, juga pemimpin kerukunan keluarga. Tapi ingat, setiap pribadi, saudara, Anda dan saya adalah pemimpin untuk diri sendiri. Pemimpin siapapun dan apapun, bila mengandalkan kepintaran, kecerdasan sendiri, dia akan jatuh. Tetapi pemimpin yang mengandalkan pemimpin agung, yaitu Tuhan, kepala gereja Tuhan Yesus, maka ia akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang berhati hamba, hamba pelayan Yesus Kristus yang taat dan setia sampai akhir. Selamat menjadi pemimpin. Lanjutkan kepemimpinanmu dengan taat dan setia. Teladanilah kepemimpinan Musa yang membagi tugas kepemimpinan dengan orang lain berdasarkan petunjuk Tuhan. Mari bekerja samalah dengan tujuan melayani segenap umat yang didasari dengan hati sebagai hamba. Amin. Mari berdoa. Hari yang baru Tuhan berikan, kami selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kembali Engkau mengajarkan kepada kami memiliki hati sebagai hamba untuk menjadi pemimpin sesuai karunia Allah. Maka diberkatilah kami semua dengan hikmat sorgawi, supaya kepemimpinan kami menyatakan pelayanan di mana kami diberi kepercayaan oleh Tuhan. Dan ajarkanlah kami memimpin diri kami sendiri, supaya kami selalu mengandalkan Engkau, Tuhan Yesus, pemimpin agung yang memberkati kami. Semoga kerja tugas pelayanan kami hari ini menjadi berhasil karena berkat dari pemimpin agung, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan, demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga saat ini. Selamat berkarya, jadilah pemimpin, bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati, jadilah berkat.